yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik sallam. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali dalam kajian kali ini kajian tafsir ya, pada acara Hadisul Khamis. Dan alhamdulillah kita saat ini memasuki pertemuan 171. Tema yang akan diangkat pada sore hari ini yaitu baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ada apa dengan baju Nabi Yusuf ya? Judulnya cukup menarik ya, jadi dipersiapkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Dan bersama kita ada Dr. Saiful Bahri, alhamdulillah, yang akan mengupas tentang kisah baju khusus ya, khusus baju Nabi Yusuf, bukan cerita Nabi Yusufnya, tapi bajunya, gitu ya. Alhamdulillah, ini suatu judul yang baru terdengar, gitu ya. Dan baik, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, ya, di sore hari ini, buat pemirsa yang ada di rumah, ya, dapat mengajukan pertanyaan melalui streaming. Kemudian buat yang di studio juga bisa mengajukan pertanyaan nanti. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Dokter. Pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Al-Quran, para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus yang ada di sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan segala rahmat kepada hamba-hambanya, Zat yang memberikan peluang kebaikan kepada siapa saja. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat tersebut, sehingga bisa menggunakan peluang kebaikan dengan sebaik-baiknya. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quran. Dalamnya dapat kemukjizatan visitasi terhadap hal-hal gaib, khususnya yang berkenaan dengan kisah-kisah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini secara spesifik biidznillah, kita akan mengkaji, menadaburi bersama kisah tentang baju Nabi Yusuf. Kenapa spesifik yang akan kita tadaburi? Karena baju Nabi Yusuf ini luar biasa. Judulnya baju, tetapi setidaknya ada 3 kejadian yang akan dialami oleh Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf yang berkenaan dengan baju. Referensi kita insyaallah adalah surat Yusuf di ayat 18. Itu adalah baju pertama Nabi Yusuf yang akan kita tadaburi. Lalu kemudian kita akan beranjak ke ayat 26 ketika baju Nabi Yusuf kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti adalah baju Nabi Yusuf di ayat 93, 94 dan seterusnya. Ada 3 hal tersebut yang menarik karena baju Nabi Yusuf ini tempatnya berbeda. Yang pertama adalah baju Nabi Yusuf di sekitar rumahnya, yang itu adalah nanti menjadi tanda-tanda dusta dan tanda-tanda kebohongan saudaranya.
Yang kedua adalah baju Nabi Yusuf di situ dijadikan Allah sebagai bukti Nabi Yusuf itu adalah orang yang benar, berarti dustanya itu adalah orang yang menuduhnya. Lalu yang ketiga, baju Nabi Yusuf ini dijadikan Allah sebagai bukti kekuasaan Allah, karena baju Nabi Yusuf itulah yang dikirim kepada ayahnya. Nabi Yusuf tidak mengirimkan dolar, tidak mengirimkan emas, tidak mengirimkan perhiasan, tapi yang dikirim adalah baju untuk diberikan kepada ayahnya. Ini yang menarik sekali ya. Banyak di antara para mufassirin yang memperhatikan Nabi Yusuf dari sejak diturunkannya Al-Quran hingga detik ini, dan kisah Nabi Yusuf saja tidak pernah habis untuk dikupas. Kali ini secara spesifik kita akan membahas tentang baju Nabi Yusuf. Baik, mari kita akan segmen pertama kita coba tadabburi, yaitu di ayat ke-18 ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Ini baju. Ceritanya adalah bahwa singkat cerita akibat dari iri dan dengki yang dialami oleh Nabi Yusuf sebagai korban, dan orang yang min syarri hasidin idza hasad, itu sudah bahaya orang kalau sudah hasad. Itu pelakunya adalah saudara-saudara dan kakak-kakak Nabi Yusuf. Mereka singkat cerita memang tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi kemudian pendapat yang diambil adalah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, selepas dilemparkan ke dalam sumur, mereka ingin membuat rasionalisasi bahwa perbuatan mereka itu sesungguhnya bukan perbuatan jahat. Hanya ide yang diambil adalah Nabi Yusuf, baju atasnya ini diambil, lalu mereka kemudian menyembelih domba, lalu darah domba tersebut dioleskan ke baju Nabi Yusuf. Tetapi memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketika mereka datang di ayat sebelumnya menangis datang kepada Nabi Yakub alaihissalam, ada gelagat yang diterima oleh seorang Nabi Yakub. Apalagi ketika mereka waja'u 'ala qamisihi, Al-Quran mengatakan bidamin kadzib. Ini yang luar biasa. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. Jadi yang sesungguhnya tidak benar itu darahnya, tapi yang ngasih tahu bajunya. Kok bisa? Karena itu bukan darah Nabi Yusuf. Dari mana taunya? Ternyata dalam beberapa athar disebutkan mereka ini melepas baju Nabi Yusuf, tetapi kemudian mereka lupa bahwa tidak mungkin dong serigala itu makan baju Nabi Yusuf, bajunya masih utuh. Tidak mungkin kan serigalanya terlalu sopan, copot dulu bajunya baru diterkam, kan nggak mungkin. Mereka lupa, sehingga baju Nabi Yusuf itu masih utuh. Kemudian diolesi darah binatang. Nah, mungkin kalau inilah kelebihan kisah Al-Quran tidak didetilkan, kita dibiarkan berimajinasi secara liar. Mohon maaf kalau kata-katanya tidak tepat. Visualisasi dibiarkan sesuai dengan pemahaman kita masing-masing, dan itu dibolehkan selama tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Sebagai penunjang, mari kita bayangkan pada posisi bukan Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf sudah masuk ke sumur, di tangan mereka ada baju Nabi Yusuf. Lalu kita membayangkan kemudian mereka menyembelih apapun jenis hewannya, kemudian dilumurkan ke dalam ke baju Nabi Yusuf, kemudian dibawa pulang. Dan ketika dibawa pulang sudah diberikan kepada ayahnya, mereka baru ngeh. Karena biasanya kalau masih dipegang itu enggak ngeh. Ketika dipegang ayahnya baru ngeh, itu baju kenapa utuh. Tapi cerdasnya di sini luar biasa Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub tahu bahwa saudaranya ini, saudara Nabi Yusuf, anaknya, kakak Nabi Yusuf, berdusta. Tapi Nabi Yakub alaihissalam menyindirnya sangat halus sekali. Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang sangat bijaksana. Marahnya itu berkelas. Nabi Yakub alaihissalam marah kepada anak-anaknya bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan fisik, bukan dengan maki-makian, tetapi marahnya adalah dengan sesuatu yang digambarkan. Kalau orang mau
mengetahui bahasa luar biasa Nabi Yakub alaihissalam, itu nanti kita bisa lihat kepada redaksi berikutnya. Kemarahan Nabi Yakub itu terbukti ketika beliau mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian ini menganggap perbuatan buruk menjadi baik. Itu bahasa yang diungkapkan Nabi Yakub, sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi mereka itu driven, disetir oleh hawa nafsu mereka, sehingga mencoba mencari rasionalisasi bahwa yang dilakukan itu benar. Nanti kita akan di baju yang kedua, nanti kita akan lebih dijelaskan lagi. Bagaimana mungkin orang melakukan kesalahan kemudian dia berargumen kepada masyarakat bahwa kesalahan dia itu harusnya dibenarkan. Maka nanti kita akan mendengar orang yang selingkuh akan dipahami oleh masyarakat. Oh, wajar dia begini-begini. Orang korupsi akan dianggap wajar oleh masyarakat. Orang mencuri, orang membuka aurat, orang minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya, sehingga itu nanti menjadi sesuatu yang diwajarkan oleh masyarakat. Nah, Nabi Yakub itu bersedih tapi dia marah. Lihat, habis marah dia mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil, bahwa kesabaran itu baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah itu adalah zat al-musta'an. Di sini bahasanya al-musta'an ya, karena kita diajarkan berdoa juga nasta'in. Kita tidak diajarkan iya kana na'bud wa iya kana natlub. Natlub itu minta, natlub itu tolab. Tolab itu minta tetapi bisa diterima, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi kalau nasta'in, kita itu meminta pertolongan. Memang kita tidak dalam sedang deal dengan Allah. Kita memposisikan al-isti'anah itu kepada orang yang lebih kuat. Kita ini lemah. Maka wallahul musta'an, Allah yang maha tahu. Ala ma tasifun. Kenapa ala ma tasifun? Karena mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Tapi ketika mereka sudah terlanjur memberikan baju itu kepada ayahnya, mereka nunggu respon. Kok ayahnya gak marah? Kok ayahnya tidak menginvestigasi mereka? Kenapa? Karena ayahnya berharap mereka yang sadar. Ternyata nanti kita akan lihat itu perlu bukan hanya tahunan, tapi puluhan tahun mereka baru kemudian menyadari apa yang dilakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang pertama. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, bajunya itu menunjukkan bahwa mereka itu berdusta kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan message itu diterima oleh Nabi Yakub, dan Nabi Yakub cara menyikapinya sangat bijak. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Pelajaran apa yang kita ambil? Ketika anak kita ini berdusta, hati-hati. Kita jangan patahkan dia dengan klaim dasar pembohong. Itu berat. Kita juga jangan kemudian pura-pura tidak tahu yang sesungguhnya itu, pura-pura tidak tahu kita itu, kemudian anak orang tua bisa saya bohongi. Anak harus tahu bahwa orang tua tahu dia berdusta, tetapi dengan sindiran yang berkelas, anak itu kita harapkan bisa memahaminya. Tentunya ini beda ya, kalau ini dilakukan oleh orang yang dewasa dengan orang yang dilakukan dengan bukan orang dewasa. Ini di era seperti kita sekarang, ayah atau ibu berinteraksi dengan anak-anak milenial, anak-anak yang punya dunianya masing-masing, itu bisa jadi akan ringan ketika dia membuat alasan. Pulang ke rumah bisa jadi dia terasa ringan bahwa sebenarnya dia pulang ke rumah terlambat, mungkin main ke rumah temannya, tapi dia mengungkapkan alasan yang lain. Sebenarnya itu bukan dosa, tetapi kalau itu dibiasakan, nanti terakumulasi, anak ini terbiasa tidak jujur. Tetapi ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, ini sudah keterlaluan. Bahwa kenapa mereka itu ingin menyingkirkan Nabi Yusuf dari kehidupan Nabi Yakub alaihissalam, sehingga segala cara dilakukan, dan akhirnya kedok mereka terbuka dari sejak awal. Dan kenapa Nabi Yakub kemudian mengatakan wallahul musta'anu ala ma tasifun, langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Yakub diberitahu Yusuf masih hidup. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirahasiakan. Bagaimana kondisi Nabi Yusuf, seperti apa cerita tentang dia, itu yang tidak dikabarkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam memang di sini tidak ada cerita detil bagaimana cara mengobati dusta atau bohong yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, karena
itu merupakan kalau di dalam cerita itu plotnya adalah plot yang kedua, bukan plot utama, karena tokoh utamanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita kalau ada seperti itu, jangan kita kemudian fokus pada masalahnya. Kita fokus masalah kita adalah pada tokoh utamanya, pada kebaikannya. Kebaikan yang diterima di sini adalah kita fokus kepada Nabi Yusufnya. Lihat di atas di ayat 15 Allah kabarkan, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Janji Allah di situ, mereka nanti akan dikasih tahu tentang kejadian hari itu dan mereka tidak tahu. Nanti Yusuf suatu ketika sudah menjadi perdana menteri, sudah menjadi orang yang punya decision making, dia punya keputusan, dia ngasih tahu apa dulu yang kalian lakukan pada Yusuf. Mereka terbelalak, tidak menyangka bahwa yang sedang berbicara itu adalah adik mereka yang dulu cemplungin ke dalam sumur. Itu sudah ada di ayat ke-15. Dan itu dimulainya dengan baju Nabi Yusuf. Maka Yusuf ini nanti memerintah Mesir dengan SDM yang sama, dengan modal yang sama, tetapi mengubah karakter orangnya. Sama juga baju Nabi Yusuf itu yang pertama membuat kesedihan bagi ayahnya. Kenapa sedih? Bukan karena hilangnya Yusuf. Ayahnya sedih, ini kok anakku berani berdusta sama saya. Padahal bertahun-tahun saya pupuk supaya mereka gak berdusta. Itu sedih sekali Nabi Yakub alaihissalam. Sampai qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu marah sekali dia. Kemudian yang kedua, baju Nabi Yusuf menjadi bukti kekuasaan Allah tanpa diketahui Yusuf. Nah, maka kita tidak berlama-lama di sini karena ada yang lebih asyik lagi kita tadabburi, yaitu di ayat ke-26. Bagaimana ceritanya ke ayat 26? Yaitu ketika Nabi Yusuf ke istana yang pertama. Karena perjalanan Nabi Yusuf itu istananya beda. Istana yang pertama adalah istana Perdana Menteri. Karena nanti yang kedua beliau ke istana yang kedua adalah ke istana raja, meskipun nantinya posisinya juga seperti posisi ayah angkat dia yang menjadi Perdana Menteri nanti. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Singkat cerita, Nabi Yusuf di situ terjebak ketika dia sudah dewasa dan sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hikmah nubuwah, ada yang mengatakan di situ kedewasaan biasa sebelum hikmah nubuwah. Kita tidak terlalu memikirkan berapa usianya, tetapi yang jelas Nabi Yusuf alaihissalam sudah beranjak dewasa. Berapa umurnya juga tidak ada detailnya di situ. Dan singkat cerita, ibu angkatnya itu mengajaknya berbuat maksiat. Dan posisi Nabi Yusuf pada posisi dia lemah segalanya, berhutang budi secara mental. Yang kedua, secara fisik terkurung karena semua pintu-pintu sudah ditutup di situ. Bahasa Al-Quran di ayat 23 sampai mengatakan wa ghallaqatil abwab. Itu pintunya sampai tertutup semua. Wa ghallaqatil abwab dalam bahasa Arab itu memberikan isyarat ditutupnya berkali-kali dan pintunya lebih dari satu. Ghallaqa itu beda dengan aghlaqa. Dalam bahasa Arab itu aghlaqa artinya nutup, seperti di situ. Tutup pintunya, ditutup begitu aja. Tapi bisa dibuka oleh orang lain. Tapi kalau ghallaqatil abwab itu menutupnya berkali-kali, berarti pintu lebih dari satu. Yang kedua, kata-kata abwab berarti pintunya banyak sekali. Berarti Nabi Yusuf terkurung dan dia seorang diri, tidak ada staf-staf kerajaan itu mungkin sudah dipulangkan atau kemana. Nah, tetapi lihat, Nabi Yusuf tidak menyerah dengan posisi itu. Padahal pertama, Nabi Yusuf ini di situ orang asing. Yang kedua, Nabi Yusuf itu kalau orang asing di situ, dia pura-pura berbuat baik setelah itu atau bertobat seperti saran kakaknya dulu ketika hendak menjerumuskan dia ke dalam sumur. Wa nakunu min ba'dihi qauman shalihin, kita menjadi orang saleh setelah berbuat dosa kepada Yusuf, enggak ada masalah. Bisa seperti itu. Maka ketika kita berada di kampung kita, itu kita lebih hati-hati. Kenapa? Karena orang ada yang kita kenal. Tapi kalau kita di tempat yang tidak ada kenal kita, itu kehati-hatian kita biasanya menurun. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam representasinya begitu. Dia di tempat yang tidak ada kenal, ayahnya tidak ada, saudaranya, tetangganya tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Yusuf ini anak yang masih muda, darahnya masih darah panas, dan dia orang yang belum menikah. Mohon maaf, syahwat laki-laki terhadap perempuan yang belum menikah itu lebih
lebih keras dibanding orang yang sudah menikah. Jadi rasa penasarannya itu lebih besar. Maka sesungguhnya dia melawan dirinya. Karena kalau ada seorang pemuda yang seperti ini, itu rentan luar biasa dibanding oleh orang yang lebih tua, meskipun tidak ada jaminan ya. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mencari pintu. Lihat di sini. Ketika Yusuf mengatakan di situ, qala ma'adzallah, na'udzubillah, innahu rabbi. Ini rabbi di sini bukan Tuhanku ya. Innahu rabbi, suami Anda itu tuanku. Ahsana maswai, sudah berbuat baik kepadaku. Ya, innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung. Nah, maka Yusuf di sini tidak menyerah. Dia memilih pintu dan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Begitu dia ke pintu, kalau secara nalar manusiawi, begitu dia bergerak ke pintu, itu harusnya Imra'atul Aziz yang kita sering sebut Zulaikha, itu dia duduk manis. Kenapa? Karena kuncinya dia yang pegang. Harusnya kan kalau dia megang kunci, begitu ada orang lari ke pintu, padahal dia pegang kunci, harusnya Zulaikha diam saja. Kenapa? Lah kuncinya saya yang pegang. Ya. Tetapi ternyata begitu Yusuf lari, Zulaikha diam atau lari? Lari. Itu menandakan bahwa ketika kita terjebak pada kelemahan seperti itu, kita tidak boleh menyerah. Ya, kira-kira umat Islam kan sekarang gitu. Duit nggak punya, ya, kekuatan militer, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kita itu seolah-olah lemah. Tapi ketika umat Islam bergerak secara masif, maka orang yang punya media, yang punya apa, dia khawatir. Nah, kisahnya hampir sama dengan ini. Orang-orang yang berkonspirasi terhadap umat Islam, kalau umat Islam melawan, meskipun mereka lemah, mereka juga akan sama kasusnya dengan Zulaikha. Mereka tetap akan ikut bangkit ketika umat Islam. Padahal kan kalau dipikir-pikir, media mereka punya, uang mereka punya, orang-orang sudah dipasang, jabatan-jabatan penting sudah dikunci. Harusnya kan udah tinggal kalahnya saja. Tapi begitu berlari, Yusuf berlari, Zulaikha mengejar, di pintu itu solusinya. Begitu terbuka, di situ ada suaminya. Dan begitu terbuka, ada kisah lagi, yaitu baju Nabi Yusuf robek. Nah, fokus kita di ayat 26, mari kita baca ayatnya. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Judulnya baju dan ini lebih panjang karena kisahnya lebih dramatis di sini. Kenapa? Karena pada saat Nabi Yusuf itu sampai di pintu, belum sempat dia berbicara, yang bicara dulu istrinya. Ya, kalau ditarik ke atas lagi di ayat 25, beliau itu kemudian tertuduh. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa sih balasan orang yang menginginkan keburukan pada istri Anda? Illa ayyusjan, kecuali di penjara atau mendapatkan siksa yang pedih. Karena ini perdana menteri loh. Tapi Nabi Yusuf, nah harusnya begitu. Kalau kita difitnah, kita tidak boleh diam. Maka Nabi Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yang dilakukan Nabi Yusuf harus membela diri. Apalagi kalau judulnya sudah harga diri, judulnya sudah kehormatan. Tidak boleh kita diam kalau difitnah. Ya. Di dalam Al-Quran, memfitnah yang kaitannya dengan kehormatan itu hukumannya berat. Yang kita kenal dengan qadhaf. Apa itu qadhaf? Menuduh berzina. Menuduh berzina itu hukumannya dekat dengan berzina itu sendiri. Kalau orang berzina yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Orang yang menuduh berzina dan dia tidak bisa mendatangkan bukti meskipun melihat zinanya, kan harus mendatangkan bukti berapa? 4 orang saksi. Dia nggak bisa mendatangkan bukti itu, maka dia akan kena cambuk 80 kali dan kena hukuman tambahan, persaksiannya ditolak. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kaitannya dengan kehormatan. Kehormatan tidak bisa dimain-mainkan. Kalau tuduhan berzina ada hukumannya. Tuduhan mencuri, tuduhan membunuh, itu paling takzir. Dan itu tidak diatur di dalam Al-Quran, karena itu masuknya teknis. Nah di sini Nabi Yusuf tahu ini kehormatan, maka dia membela diri. Dan ketika membela diri, wasyahida syahidum min ahliha, bahasa modernnya didatangkan saksi ahli. Saksi ahli didatangkan dari mana?
wa syahida syahidum min ahliha, dari keluarganya Zulaikha. Harapannya apa? Kalau saksi ahli didatangkan dari keluarga Zulaikha, harapannya nanti meringankan, bahasa modern, saksi yang meringankan Zulaikha atau saksi yang membela Zulaikha. Ternyata tidak, saksinya objektif. Apa kata saksinya? Ingkana qamisuhu qudda min kubul. Kalau baju Nabi Yusuf itu yang robek depan, kata saksi ahli, maka dia benar, Imra'atul Aziz benar, Yusuf yang bohong. Tapi kalau bajunya yang sobek belakang, yang benar siapa? Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz yang bohong. Nah, sekarang dicek. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika qamis Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf itu yang robek adalah di belakang, taulah, qala innahu min kaidikun. Ini karena kamu yang buat makar. Lihat apa yang dikatakan sang suami. Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, tolong tutup mulut ya. Lupakan ini, anggap enggak ada. Wastaghfiri li dzambik, dan kamu beristighfar, minta maaf pada Tuhanmu. Innaki kunti minal khatiin. Kalau ceritanya sampai di sini aja enggak seru. Kenapa? Karena istana itu telinganya banyak. Di setiap waktu itu selalu ada bigos-bigos, biang gosip itu selalu ada. Dan biasanya itu bumbu-bumbu yang membuat rusak struktur masyarakat di situ. Baik terhadap kejadian yang nyata ataupun fitnah yang diada-adakan. Ini kan kejadian nyata. Apa yang terjadi? Muncul gosip. Kalau mohon maaf boleh saya membahasakan, karena ini kan kalangan-kalangan elit. Kalau boleh dibahasakan, gosip di perkumpulan Dharma Wanita ya, karena ini istri-istri pejabat, itu mereka ngerumpi, mendowngrade istri Perdana Menteri mereka. Apa kata mereka? Lihat di ayat 30 kita baca. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Dan di situ bahasa Al-Qur'an qala niswah. Qala itu untuk mudzakkar, laki-laki. Ya, tetapi dibahasakan qala niswah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang punya kekuatan itu ibu-ibu. Istri pejabat yang punya kekuatan itu, pejabatnya itu yang punya kekuatan adalah istri pejabat. Jenderal, tetapi sesungguhnya kalau udah masuk pintu rumah itu jenderalnya hilang, jadi kopral dia. Yang berkuasa itu ibu-ibu kalau udah di situ. Nah, apa yang terjadi? Para anggota Dharma Wanita itu kemudian mengatakan, ini istri Perdana Menteri kita kayaknya udah nggak level lagi. Kenapa katanya? Dia turawidu fataha. Kok sampai naksirnya sama brondong, bahasa kita sekarang. Udah gitu brondongnya itu adalah, bahasanya adalah orang yang kerja di rumahnya. Fataha. Fata itu adalah kalau bahasa kasarnya budaknya. Jadi kan meskipun diangkat sebagai anak angkat, tapi dia statusnya itu adalah anak temuan, bukan anak kandung. Dan itu luar biasa, tersiar gosip seperti itu. Coba kita membayangkan, kalau posisi kita itu sebagai orang yang melakukan itu, panas gak kira-kira? Oh, apalagi nih seorang istri Perdana Menteri, pasti gengsinya luar biasa. Nah, itulah yang tadi saya sebut sebagai rasionalisasi. Ini tingkatannya lebih berat dari yang pertama. Ingat yang pertama tadi, baju itu kemudian dirasionalisasi. Mereka itu memikirkan cara, ini gimana biar ketemu ayah. Ayah itu percaya kalau Yusuf dimakan serigala. Akhirnya apa? Membuat rasionalisasinya dengan baju. Dan bajunya justru apa? Bajunya justru memberitahu kedustaan mereka. Sekarang baju Nabi Yusuf memberitahu bahwa Nabi Yusuf itu benar. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Dan apa yang terjadi? Orang kalau udah sekali berdusta, dia akan terakumulasi melakukan dusta-dusta berikutnya. Meskipun dustanya terbongkar. Kan tadi terbongkar kan? Dia berdusta, apa yang akan engkau lakukan wahai suamiku terhadap orang yang ingin buruk pada istrimu, kecuali di penjara atau mendapatkan siksa. Ternyata terbukti. Harusnya kan malu, selesai. Ternyata tidak. Karena ada berikutnya, gengsi ini kalau diperturunkan dia berat sekali. Nah, coba panas itu telinga Imra'atul Aziz mendengar dia diperbincangkan demikian. Aduh, harga diriku rontok istilahnya. Apalagi dia seorang istri Perdana Menteri. Apa yang dilakukan? Ini ayat 31 ini ayat yang paling terkenal ya, kalau dalam kisah Nabi Yusuf ya.
Falamma sami'at bimakrihinna, ketika mereka mendengar apa yang dibicarakan di antara istri-istri pejabat itu, arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Diundanglah dinner, bahasa modernnya. Dinner, kalau ini HK 171 itu dinner 171 pertemuan Dharma Wanita pada waktu itu. Jadi mereka diundang untuk makan malam di istana Perdana Menteri. Tapi hidangannya itu disebut di sini muttaka'a. Luar biasa, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin, para pecinta Al-Quran, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini muttaka'a itu jenis hidangan yang tidak bisa dibawa pulang meskipun bawa tas. Jadi harus dimakan di situ. Dan luar biasa, wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ada model khusus di situ, mereka disediakan buah-buahan dan ada pisau kecil. Jadi buah-buahan yang buahnya itu tidak bisa langsung dimakan. Kalau pisang kan tanpa pisau ya, bisa dikupas ya. Kemudian apalagi anggur itu nggak perlu dikupas, langsung bisa dimakan. Ini diberikan buah-buahan yang harus dikupas ya. Nah ini para mufassirin, jumhur mufassirin mengatakan buah yang disediakan kepada Nabi Yusuf, kepada Imra'atul Aziz, kepada istri-istri pejabat itu adalah buah utrujah. Utrujah itu jenis buah terbaik, jeruk ya, jeruk yang terbaik. Mungkin kalau bahasa kita ini ya apa? Sankis kali ya, jeruk sankis. Jeruk sankis itu kan nggak bisa dikupas ya, dia harus diiris pakai pisau. Nah, ketika mereka sudah mulai mengupas, nah ini pentingnya visualisasi. Pentingnya visualisasi ya. Kira-kira kalau menurut versi kita, posisi Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri itu ada di mana? Nah, sebagian orang ada yang mengatakan membayangkan pakai round table misalnya. Ya boleh, silahkan aja. Ada yang membayangkan kayak orang seminar duduknya, tapi kan kalau seminar dia pasti harus ada mejanya kan, karena untuk menghidangkan muttaka'a tadi itu kan. Nah, dia posisinya ada di depan mereka berhadapan. Dia lihat satu-satu. Ketika masing-masing udah mulai megang pisau, udah mulai mau ngupas, nah dia mengatakan wa qalat ikhruj alaihinna. Yusuf, tolong kemarikan buah-buahanku. Jadi Nabi Yusuf itu sengaja dipanggil dari belakang menuju tempat dia. Jadi Nabi Yusuf berjalan dari pintu belakang menuju ke depan, yang mengharuskan orang itu melihat Nabi Yusuf. Kalau cuma dari depan mah kelihatan begitu aja, nggak pakai lewat. Ini lewat jalan, sehingga mereka berpalinglah kepada Nabi Yusuf yang belum pernah dilihat oleh mereka, karena dipingit Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah keluar istana, kalaupun keluar mungkin sesekali saja. Nah, ketika Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, Masya Allah, bertakbir mereka. Ini bahasa Islamnya ya, mereka belum Islam ini. Sebenarnya akbarnahu itu bahasa kitanya itu Masya Allah, Masya Allah. Dan mereka mengatakan qulna hasyalillah. Ini bahasa Islamnya, mereka belum Islam. Kalau dibahasakan Islam itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini ala sabilil hikayah. Kalau mereka itu muslim akan ngomong begitu. Ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat, gantengnya luar biasa. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh Imra'atul Aziz. Rasionalisasi, tersenyum puas dia. Kemudian dia mengatakan qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Nah, itu loh yang kalian gosipin sama saya. Kalian lihat cuman 2 detik, 3 detik, 5 detik, gak nyampe 1 menit, tangannya aja udah gores-gores tuh. Saya pagi siang sore berhari-hari masih utuh leher, nggak ada cacat di sini, nggak ada saya motong leher, nggak ada, tangan juga masih utuh. Nah, itu rasionalisasi. Akibatnya apa? Akhirnya itu sesuatu yang dilakukan tadi dia salah, dianggap lumrah oleh yang lain. Betul, saya sepakat dengan Anda. Emang gantengnya ini nggak ketulungan ini. Kalau udah orang kayak begini ini kayaknya wajar. Berbuat salah wajar. Nah itu juga bahaya. Nanti suatu ketika hidup di era yang rusak, orang selingkuh dianggap biasa, orang narkoba dianggap biasa, orang nanti ada LGBT dianggap biasa. Nanti itu kenapa? Karena kita hidup dipenuhi dengan hal-hal yang tidak ideal. Begitu hal-hal tidak ideal satu itu kita biarkan, kita akan lari kepada berikutnya. Dan setan itu tidak langsung menjerumuskan seseorang sekaligus. Rasionalisasi kesalahan itulah
terutama orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar untuk mengatakan saya berbuat salah itu berat. Makanya di sini ketika dia sebenarnya terbuka, ketika suaminya mengatakan wastaghfir li dzambik, itu udah close, case close, udahlah tutup aja kamu beristighfar. Ternyata dia mendengar gosip diikutin, maka akibatnya kemudian Yusuf sendiri di situ dia marah karena dipermalukan, keluarlah kata-kata Nabi Yusuf ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Keluar Nabi Yusuf berkata, penjara lebih aku sukai ya. Lebih aku sukai, dan itu kan posisi biomadlub, maka dikabulkanlah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf masuk penjara. Perlu kita ingat ya, Nabi Yusuf masuk penjara itu tanpa vonis, tanpa didampingi lawyer. Saksi ahli mengatakan benar. Nah, bahasa modern kita kan gitu. Saksi ahli yang didatangkan dengan harapan membela Zulaikha kan, wa syahida syahidum min ahliha, didatangkan dari Zulaikha supaya membela kepentingan Zulaikha. Ternyata takdir Allah, saksi ahlinya itu objektif. Kalau bajunya terungkap sobeknya di depan, yang salah Yusuf. Kalau bajunya sobeknya di belakang, yang salah adalah Zulaikha. Dan terbukti yang sobek mana? Di belakang. Dan ini luar biasa. Hati-hati dengan satu benda. Satu benda ini akan mempermalukan kita. Satu benda ini akan membuat kita mulia. Satu benda ini kita tidak boleh mengkultuskan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita mengkultuskan angka, mengkultuskan benda ya. Karena nanti di dalam agama kita itu tidak ada pengkultusan terhadap materi, baik materi itu berupa benda ataupun angka sekaligus. Kenapa saya bicara angka? Karena nanti usia para nabi berbeda-beda. Nabi Muhammad SAW diutus terakhir, usianya nggak panjang, tapi menjadi manusia termulia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ya, dikatakan dalam surat Al-Ankabut, ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Al-Ankabut ayat 14, di situ digambarkan Nabi Nuh alaihissalam diutus itu 950 tahun, dan Allah katakan di situ 1000 kurang 50, itu karena 50 tahun pertamanya itu harmonis, tidak ada masalah. Begitu beliau declare menjadi rasul, menjadi musuh selama 950 tahun, dan pengikutnya tidak sampai 3 digit. Maksimal itu ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 40, 60. Kalau untuk ukuran modern itu Nabi boros banget. Mosok 950 tahun berdakwah pengikutnya segitu-gitu aja. Kalau hitungan manajemen modern itu Nabi gagal. Iya kan? Tapi pernahkah kita melihat Nabi Nuh alaihissalam itu kemudian beliau minta mutasi? Ya Allah, enggak ada harapan, tolong kirim saya ke tempat yang lebih bagus lagi. Enggak ada. Pernahkah Nabi Nuh alaihissalam itu meminta pensiun dini? Ya Allah, saya pensiun dini aja, ini enggak ada harapan yang baik. Tidak ada. Sama Nabi Yusuf alaihissalam juga, dia nanti tidak mengkultuskan baju, tapi dia punya ide nanti bajunya ini yang akan dikirim kepada ayahnya. Itu nanti kisah kita yang terakhir di ayat 93. Baik, karena kita tadaburnya bukan tadabur kisah Nabi Yusuf, tadi dikatakan oleh pembawa acara, tema judulnya adalah baju Nabi Yusuf. Bukan berarti saya tukang baju ya, tapi memang ini menarik ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan simbol kepada kita, dan kita harus tahu di dalam Al-Qur'an banyak simbol-simbol yang kita bisa pelajari. Dan suatu ketika jika ada kesempatan kita boleh mempelajari tongkat Nabi Musa. Kenapa itu Allah Subhanahu wa taala mengambil simbolnya adalah tongkat? Nanti ada juga di dalam hal lain yang dikatakan ma'idatan minas sama. Itu ma'idatan minas sama menjadi nama surat, yaitu hidangan. Kemudian nanti ada juga simbol-simbol melalui buah-buahan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah at-thamarat. Ada kalanya saatnya dirinci, dan nanti kita akan pelajari. Nah, ini kita hari ini simbol Allah yang kita tadaburi dalam kisah Nabi Yusuf adalah baju Nabi Yusuf. Nah, baik. Setelah itu Yusuf di penjara, dan kita skip apa yang terjadi di penjara. Kita ambil satu aja. Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara bukan karena kriminalitas, di penjara karena kezaliman. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu diketahui yang memenjarakannya bukan orang yang benci dia. Yang memenjarakannya itu bukan orang yang memusuhi secara politik, tetapi yang memenjarakan dia adalah orang yang mencintai dia. Yang memenjarakannya adalah orang yang punya nafsu terhadap dia. Makanya di awal-awal di penjara Nabi Yusuf itu justru dihormati, karena Nabi Yusuf dikirimin makanan enak ya. Karena ketika di penjara pertama kali, dan Nabi Yusuf alaihissalam kita lihat mukjizatnya adalah takwilul ahadits, bisa mentakwilkan peristiwa, bukan hanya mimpi.
Begitu beliau masuk penjara pertama kali, Nabi Yusuf sebagaimana ya biasa kalau di penjara mungkin bisa jadi akan dibully. Nabi Yusuf mungkin bahasa sekarang stop bullying, tidak boleh membuli. Nah, Nabi Yusuf untuk stop bullyingnya tampilkan kemukjizatan beliau. Beliau ngasih tahu hari ini kita akan berpesta, nanti sore kita makan kebuli rame-rame. Nah, kenapa? Karena Nabi Yusuf ini orang yang disayangi Zulaikha, maka kemudian dikirimlah makanan yang luar biasa. Kemudian penduduk penjara itu tahu ternyata ini bukan orang sembarangan, dan kemudian Nabi Yusuf semakin dekat berdakwah dengan mereka. Disitulah kebaikan bahwa Allah menjadikan Nabi Yusuf itu dai bukan di tempat yang kelihatannya menjanjikan, justru di tempat yang seolah-olah tidak ada harapan baik. Nabi Yusuf di situ memulai kebaikan dan dikatakan inna naraka minal muhsinin. Ini judul lain lagi ya, inna naraka minal muhsinin. Di dalam penjara, nanti di istana juga dikatakan inna naraka minal muhsinin. Jadi Nabi Yusuf termasuk muhsin. Baik, kita skip kisah itu, langsung kita masuk ke ayat ke-93 ya. Masih ada sekitar 10 menitan lagi, nanti kita sambung untuk dengan dialog. Mari kita lihat di 93 apa yang terjadi. Di ayat 93 saya baca ayatnya. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kalian dengan bajuku ini dan berikanlah taruhlah di wajah ayahku. Insyaallah dia akan bisa melihat kembali. Dan bawalah mereka semua bi ahlikum, datangkan kepadaku keluarga kalian semuanya ajma'in. Jadi ini Nabi Yusuf bedol desa. Jadi dia menginginkan semua keluarganya dibawa ke Mesir. Dalam salah satu riwayat jumlahnya sampai 400 atau 500 orang. Kita jangan mengatakan banyak banget, Ustaz. Jadi saya mengajak visualisasi ya. Nabi Yusuf itu punya saudara berapa? Yang laki-laki aja, karena yang perempuan ada juga tapi gak disebut. Yang laki-laki berapa? 11 kan? Kalau 11 itu masing-masing punya istri, jadinya berapa? Ya kan ada mantu, ada mertuanya juga kan? Pasti kan kalau dengan mertuanya berapa tuh? Kita bayangin. Punya istri dengan mertuanya berapa? Kan kalau 11 dengan istrinya kan dia 22. Bapak ibunya 24. Mertuanya 2. Tambah berapa? 22, banyak lah. Kalau masing-masing punya anak 3, berapa jumlahnya? Ya. Mereka nanti menikah dengan seorang perempuan kan, pasti punya kakak ipar juga kan? Kakak iparnya punya anak juga. Makanya sangat wajar kalau disebut, ada yang mengatakan jumlah Bani Israel yang dibawa ke Mesir itu ada sekitar 400 orang. Jadi itu bedol desa. Lalu kenapa disebut di dalam Al-Quran nantinya mimpi Nabi Yusuf menjadi kenyataan itu ketika 11 bintang, bulan dan matahari itu bersujud kepadanya. Itu yang close ya, yang keluarga dekat. Yang lain dibawa, tetapi yang menjadi tokoh utamanya ada di dalam mimpinya itu ketika 11 bintang, bulan dan matahari itu bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, ini sebagai gambaran saja, berarti luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Nabi Yusuf itu memberikan bajunya? Gini, pertama Nabi Yusuf ketika mendapat kabar dari penjaga perbatasan dan kemudian ke bagian penyaluran bantuan, wahai baginda, ada orang dari Kanaan, ada orang dari Palestina, bahasa sekarang nama lamanya Palestina itu Kanaan. Ada orang dari negeri Kanaan hendak meminta bantuan. Nabi Yusuf langsung flashback masa kecil dia, karena dari kampung itu dia langsung ingat, itu kan kampungnya bapak saya, saudara-saudara saya, gimana nasib mereka? Maka kemudian Nabi Yusuf dikasih tahu jumlah mereka berapa. Jumlah mereka ini yang datang 10 orang. Udah langsung ingat dia, 10 orang. Ini kayak kakak-kakak saya itu 10 orang. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu pertama kali dengan mereka itu luar biasa. Nabi Yusuf punya kekuatan manajemen terhadap mengatasi trauma persepsi masa lalu. Karena walau bagaimanapun itu dalam ya, persepsi masa kecil ya. Coba bayangkan ketika masuk itu saudara-saudaranya pasti langsung kelihatan, ini dulu kayaknya yang nyopot baju saya nih. Nah, ini dulu yang saya pegangin tapi dilepas. Ini yang lemparin saya. Ini yang begini. Itu kan trauma. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam menanggapi trauma itu luar biasa. Itu dia mengatakan saya orang baik. Ya, kita kalau
memang bukan tema utama kita, itu kita bisa mengatakan di dalam surat di dalam ayat 59 ya. Falamma jahazahum bijahazim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna inni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Di ayat 59 itu dikatakan, saya ini orang baik, saya ini orang baik, saya orang baik. Kalau kita sedang posisinya memungkinkan untuk membalas dendam, kita harus mengatakan gitu, saya ini orang baik, saya orang baik, saya orang baik. Akhirnya keinginan untuk balas dendam kita itu melemah. Ini salah satu saja ya. Nah, lalu pada saat pertemuan berikutnya datang adiknya. Ketika ketemu adiknya juga nggak tahu. Dibuat rekayasa bahwa sang adik itu supaya tidak pulang. Akhirnya dia mengaku, saya ini Yusuf yang hilang. Nah, setelah itu singkat cerita kemudian dibuat rekayasa, adiknya ditahan, tetapi pakai rekayasa seolah-olah dia mencuri. Nah, itu pun adiknya nggak tahu. Itu yang mengatur rekayasanya Yusuf. Yusuf memasukkan plakat penghargaan menteri teladan. Ya, kita lihat ayatnya. Ada kita bisa lihat di ayat 72. Ketika mereka hendak pulang yang kedua kalinya datang, kemudian tiba-tiba pasukan itu memeriksa dan mereka mengatakan kalian pencuri. Kemudian mereka tidak terima. Di 72 ketika ditanya apa yang kehilangan, mereka menjawab, qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan plakat penghargaan dari raja yang diberikan kepada menteri terbaik. Jadi Nabi Yusuf itu prestasinya menanjak dia. Mungkin itu juga kisah lain. Nabi Yusuf itu bukan langsung menteri ya. Nabi Yusuf itu jadi misalnya kabulok kalau kita bertahan sampai kemudian punya kebijakan strategis. Nabi Yusuf alaihissalam punya kebijakan strategis sekaligus teknis. Maka kemudian ketika kehilangan itu, kami kehilangan plakat kerajaan dari raja. Dan setelah ditemukan, ternyata ditemukan di tempatnya adik kandungnya. Karena Nabi Yusuf tahu hukuman yang terjadi, yang dilakukan di kampung Kan'an, kalau ada orang mencuri, orang itu dijadikan budak. Makanya Nabi Yusuf, karena dia cerdas, dia berpikir ini kalau dijadikan budak berarti dia tidak pergi. Nah, itu kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian ketika sudah tahu konsekuensinya, mereka mengatakan qalu ya ayyuhal azizu, di ayat 78. Kita lompat ya. Innalahu aban syaikhan kabira, dia itu punya orang yang sudah tua. Fahud ahadana makana, maka tolong ambil kami aja sebagai gantinya. Apa kata Yusuf setelah dibilang inna naraka minal muhsinin yang tadi saya katakan? Di 79, qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah inna idzal zalimun. Jadi Nabi Yusuf, saya tidak mau zalim. Kami hanya menghukum orang yang barang kami ada di situ. Nah, sudah kemudian karena ini sudah dijanji akan mengembalikan anaknya, Nabi Yakub sekaligus kehilangan 3 anak. Nabi Yusuf, adik kandung Nabi Yusuf, dan anak pertama yang sudah tanda tangan di atas matre akan membawa pulang kembali adik Nabi Yusuf itu, dia sebagai tanggung jawab dia hilang. Maka hilang sekaligus 3 membuat duka Nabi Yakub luar biasa. Dan disitulah klimaks kesedihan Nabi Yakub. Nabi Yakub menangis sampai buta. Nah, ini jarang dieksplorasi. Kenapa Nabi Yakub itu menangis sampai buta? Bapak dan ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pernahkah kita bertanya, apakah perlu seseorang menangis sampai dia buta? Kenapa Nabi Yakub alaihissalam itu menangis sampai buta? Pernahkah kita mencoba bertanya? Jawabannya adalah, ada yang bisa menjawab? Nabi Yakub menangis sampai buta karena apa? Bukan karena cengengnya Nabi Yakub, naudzubillahi min dzalik. Kita jangan terlampau mendahului, jangan terlampau merasa lebih hebat sehingga kadang keluar vonis bahwa Nabi Yakub itu memiliki kejiwaan yang rapuh. Justru Nabi Yakub alaihissalam luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam itu orang yang sangat perhatian pada anak-anaknya. Dia tahu bahwa anak-anaknya itu masih hidup semua, termasuk Yusuf. Yang membuat dia menangis adalah Yusuf yang masih hidup, juga anak-anak yang lain itu sekarang masihkah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan karena Nabi Yusuf itu
tidak bisa makan, nggak bisa tidur. Tapi Nabi Yusuf yang masih ada sekarang masih menyembah Allah atau tidak. Makanya nanti kita akan nyambung. Kenapa yang dikirim itu baju? Karena itu simbol. Ya, oke. Kemudian sampai kemudian datang ketiga kalinya. Ketika datang ketiga kalinya, mereka datang untuk memenuhi saran ayahnya. Saran ayah mereka itu jangan putus asa. Kamu harus balik lagi, mencari lagi. Dan pada saat mencari lagi, disitulah saatnya Nabi Yusuf harus membongkar siapa sejatinya dirinya. Kita bisa lihat apa yang terjadi di ayat 89. Coba kita lihat di ayat 89, saya baca ayatnya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Dia langsung mengatakan kepada mereka, karena ini posisinya Nabi Yusuf alaihissalam itu sedang tidak marah, sudah selesai trauma masa lalunya. Dia menjawab dan mengatakan seperti ayat 15, kalau tadi kita ingat ya, seperti ayat 15 Allah gambarkan nanti akan terjadi. Mereka dikatakan, ngomong-ngomong, kalian dulu pernah berbuat apa sama Yusuf? Kaget mereka, gak ada hujan, gak ada geledek, tahu-tahu nyamber aja ini menyebut kata Yusuf. Dan tahu detailnya. Kalian tahu gak, Yusuf dulu kalian beginikan, kalian beginikan, kalian beginikan. Maka wajar jawaban mereka, qalu a innaka la anta Yusuf. Sesungguhnya kamu pasti Yusuf. Dan lihat, Yusuf menjawabnya. Ini juga bagian dari supaya kita tidak menzolimi. Yusuf juga menjawab supaya tidak ada trauma untuk membalas dendam. Qala ana Yusuf. Dia tidak mengatakan qala saya Perdana Menteri, enggak. Qala anal Aziz, tidak. Saya Yusuf. Itu juga bagian menekan untuk supaya tetap tawadhu. Kalau begitu kan misalnya sebagai seorang dosen kadang dipancing-pancing gengsinya, dia sampai keluar, saya ini dosen loh. Kemudian pejabat, saya ini camat loh. Saya ini gubernur loh. Saya ini presiden. Itu hanya akan semakin menambah seseorang terpancing untuk berbuat zalim. Ketika ditekan seperti itu, Nabi Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf. Iya, saya Yusuf. Dia tidak mengatakan saya Perdana Menteri, tidak. Ini adalah supaya tidak terjadi kezaliman. Ketika singkat cerita mereka meminta ampun kepada Allah, mereka kemudian minta maaf kepada Yusuf. Nabi Yusuf tidak mempermasalahkan, idhabu biqamisi, sekarang saatnya kalian pulang, bawa baju saya. Ini luar biasa. Kenapa yang dipilih adalah baju? Harusnya kan Nabi Yusuf, kalian pulang, itu tolong ya ke bendahara, itu ambillah 700.000 US dollar itu dikirim ke sana misalnya. Atau tolong itu ke sana, tolong dikirim sekian gram emas. Tidak. Atau itu kirim sekian ke orang tua saya. Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam mengirim apa? Baju yang dikirim. Masya Allah. Baju yang dikirim ini ternyata apa? Message. Ayah, makanya baju ketika dikirim, lihat jawaban Nabi Yakub alaihissalam ya, di ayat 94. Falamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Baju itu belum sampai, dia langsung, aku mencium bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Kenapa yang dicium bau Yusuf alaihissalam? Karena sudah dikirimkan message-nya. Ayah, tidak usah khawatir. Kalau menjaga baju aja bisa. Baju ini ayah, saya bisa beli baju apa saja. Saya bisa mengganti baju saya kapan saja. Kalau baju ini saya bisa jaga, dan dengan baju ini kamu tahu ini baju Nabi Yusuf, ya, makanya Nabi Yusuf message-nya adalah tidak usah khawatir, Allah masih saya sembah. Makanya nanti kalau kita mengirim anak kita ke pesantren, sekolah yang jauh, jadilah seperti ini. Jadilah anak kita itu supaya ngirim ke kita, meyakinkan ke kita Tuhan yang disembah masih sama. Dia masih sering baca Al-Quran, dia masih sering sholat. Orang yang dia bergaul itu sama dengan yang di sini, orang-orang yang nasabuhu minas salihin. Kalau itu dikirim, kita kayak Nabi Yakub, nggak perlu menangis sampai buta. Kenapa? Karena anak kita jejaknya jelas, dia masih menyembah Allah, masih bersama orang-orang saleh. Dan ini message. Lihat perjalanan pertama, baju itu mendatangkan kesedihan bagi Yakub. Yang kedua, baju itu mendatangkan ketenangan bagi Yusuf. Kenapa? Membuktikan dia benar, tapi ternyata nggak bisa menyelamatkan. Padahal kan Nabi Yusuf benar ya. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Yusuf yang mengirimkan sendiri. Kali ini baju ini akan menjadi kebahagiaan, akan menjadi ending yang bagus. Bahagia bagi Yusuf karena sanggup mengirim pesan, diterima oleh ayahnya, karena Yusuf
masih bertahan pada akidah yang diajarkan. Klimak terakhir di ayat 100. Ayat 100 ini Masya Allah, saya sarankan untuk dibaca berulang-ulang nanti di rumah. Membayangkan ayat 100 ini adalah kalau dikasih judul kemenangan seorang pemaaf. Nabi Yusuf luar biasa ketika mengatakan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Apa kata Nabi Yusuf? Mari kita baca apa yang dikatakan Nabi Yusuf pada ayahnya. Wa qala ya abadi hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayahku, ini takwil mimpi yang pernah aku ceritakan kepadamu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sudah dijadikan nyata oleh Tuhanku. Wa qad ahsana bi idza akhrajani minas sijn. Dia yang telah berbuat baik kepadaku yang mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi, dan mendatangkan kalian dari perkampungan. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah kita diganggu oleh setan sehingga kita saling bermusuhan. Luar biasa. Saya garis bawahi satu kata, id akhrajani minas sijn. Tuhanku maha lembut, maha baik, maha penyayang, yang mengeluarkanku dari mana? Penjara. Nabi Yusuf tidak sampai hati mengatakan Tuhanku yang maha lembut yang mengeluarkanku dari sumur. Kenapa? Karena pelaku-pelakunya ada di depannya. Kenapa? Karena dia sudah memaafkan. Kenapa? Karena dia sudah menutup masa lalunya. Kita kan enggak. Udah memaafkan, kadang suka nyinggung. Dulu loh waktu saya difitnah, wah, orang yang ada di situ kan mengungkap luka lama itu. Ya kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dia mengatakan idz akhrajani minas sijn, karena pelakunya ada di situ. Kalau di situ ada pelakunya, dia juga tidak akan tega mengatakan itu. Kenapa dia tidak mengatakan waqad ahsana bi idz akhrajani minal jubbi, yang telah mengeluarkanku dari sumur? Ternyata tidak. Berarti di situ luar biasa lapangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Terakhir, supaya kita bisa ada waktu untuk berdialog dengan baju Nabi Yusuf ini, kita tahu yang dikelola Nabi Yusuf sama. Nah, baju Nabi Yusuf itu judulnya satu, tetapi bisa berbeda-beda. Ingat, yang menjadikan itu adalah Allah. Maka ingat, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya anak itu juga bisa berubah-ubah. Suatu ketika anak itu bisa membuat kita sedih. Kalau pada kasus yang pertama, satu ketika anak itu bisa membanggakan, tapi tidak bisa membela kita. Satu ketika anak itu juga bisa seperti halnya kasus seperti ini. Barangnya sama, materinya sama, bisa berubah-ubah. Karena yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita juga punya rumah, bisa jadi kita punya handphone, bisa jadi kita punya satu benda, kita bisa mengalami 3 transisi seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Yusuf mengelola Mesir itu bukan dengan modal baru, baik modal baru bernama hutang, apalagi ya Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan modal yang dimiliki sendiri. Dengan apa? Dengan berhemat. Kemudian setelah modal itu dikapitalisasi dengan menggunakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka lihat jawaban Yusuf di penjara. Bagi saya mentakwilkan mimpi itu gampang ketika ditanya. Tapi cobakah kamu berpikir, setiap mau makan datang kalian bertanya saya kasih tahu qabla ayyatiyakuma. Sebelum datang saya kasih tahu, nanti siang makannya lauknya ini, besok makannya ini, besok akan ada ini. Kalian gak pernah bertanya, sesungguhnya itu adalah yang mengajarkan adalah Tuhanku. Dari situ kemudian orang-orang di penjara itu menjadi orang yang baik. Bahkan saking berlebihannya ada beberapa athar sampai menyebutkan itu orang-orang yang habis masa tahannya gak mau pulang, karena saking menikmatinya bersama Yusuf alaihissalam. Maka ini luar biasa. Kisah Nabi Yusuf itu segmennya banyak. Mohon maaf hari ini kita fokusnya pada bajunya saja. Tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan kita jawab semampunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadabbur baju Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ceritanya menarik ya. Berangkat dari baju, menariknya banyak gitu ya. Mungkin dari pendengar sekalian ada yang ingin ditanyakan. Saya buka 2 pertanyaan ya. Dari Bapak 1, dari Ibu 1. Silakan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid. Jazakumullah Ustaz, sungguh menarik
kisah Nabi Yusuf ini, yang ingin saya tanyakan, dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang Allah ceritakan global dan ada yang detail nih. Dan surat Yusuf ini termasuk yang detail kisah-kisahnya. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari Allah menceritakan sebuah kisah yang begitu detail? Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallahu khair. Yang pertama tentang kisah Al-Quran itu ada yang detail, ada yang global. Bapak tadi mengatakan detail, sesungguhnya ini masih sangat global sekali. Kisah detailnya di sini itu kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena memang segmennya di sini adalah segmen keluarga. Jadi segmen kisah Nabi Yusuf itu segmen pendidikan karakter akidah kepada keluarga. Maka di endingnya itu, ini happy ending ya. Happy ending yang mengatakan bahwa kemudian semuanya bertaubat, termasuk yang berbuat salah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam di sini endingnya bukan Nabi Yusuf jadi rajanya, karena kalau di dalam nanti kita perlu juga belajar Egyptologi ya. Kebetulan kalau kita membahas tentang Egyptologi itu dibagi menjadi tiga masa. Ada yang disebut dengan Old Kingdom, kemudian Middle Kingdom, dan Modern Kingdom. Nabi Yusuf ini termasuk akhir Old Kingdom. Karena dulu Mesir itu dikuasai oleh, kalau rajanya disebut Fir'aun, Paraoh ya. Tetapi pada saat Nabi Yusuf ini masuk Mesir, itu yang berkuasa itu bukan orang pribumi. Jadi dia dianeksasi oleh ada namanya penguasanya itu Heksos, yang kemudian bergelarnya itu ada bukan Fir'aun. Ada yang mengatakan itu adalah Akhenaton. Karena Akhenaton itu dikabarkan di dalam beberapa Egyptologi itu dia hanya menyembah satu dewa. Kalau yang lain kan ada banyak tuhan-tuhan ya. Bisa jadi itu agamanya tauhid. Ada yang mengatakan demikian. Ada beberapa versi. Nah, itu kalau didetilkan sama sekali nanti akan menjadi buku cerita. Tetapi kita lihat, ini tergantung segmennya kita pelajari apa. Kalau segmennya nanti kita khusus untuk mimpi, itu juga judulnya ada. Jadi khusus untuk mimpi itu detailnya ada di sini. Karena sesungguhnya yang bisa mentakwilkan seperti ini bukan hanya Nabi Yusuf, Nabi Isa juga mukjizatnya begitu. Nabi Isa alaihissalam itu ketika dikasih suguhan, misalnya dikasih suguhan makan ikan 2, Nabi Isa tahu, saya tahu tuh di rumah masih ada kulkas, di dalam kulkas Anda masih ada 5 lagi di kulkas Anda. Wa matadakhiruna fi buyutikum. Jadi yang disimpan di rumah itu tahu Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa disuguhin, Nabi Isa tahu di rumah itu masih kerupuk 1, masih ada 2 toples di rumah. Nabi Isa tahu gitu. Karena itu termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf itu bisa sama seperti Nabi Isa. Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf itu menonjol? Karena pada waktu itu orang-orang yang bisa meramalkan itu menjadi orang yang punya posisi penting. Nah, khusus untuk itu saja secara politik itu ada tadaburnya. Jadi ini angle-nya beda-beda, banyak. Dan kisah Nabi Yusuf itu kisah tentang kekuasaan, tetapi itu angle bukan angle utama. Sesungguhnya angle utamanya adalah keluarga. Makanya doa kita di dalam surat Al-Furqan 74 ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terakhirnya apa? Waja'alna. Nah, itu dia. Kenapa tidak dikatakan waja'alna imamal muttaqin? Karena lil muttaqina itu harus didulukan, harus ada grassroots-nya bagus dulu, dan itu melalui keluarga. Kalau udah ada, semua orang baik, nanti yang jadi pemimpin adalah yang terbaik di antara orang baik. Jadi di sini kalau dikasih judul utamanya memang dalam Nabi Yusuf itu kisah Nabi Yusuf pendidikan karakter di tengah keluarga. Tetapi angle yang lain bukan berarti tidak ada. Dan tadi mohon maaf kalau seandainya kita ngambil agak sedikit tidak mainstream ya, misalnya kok kita tadaburi bajunya aja Ustadz, sebenarnya itu angle masuk aja supaya kita bisa membedakan 3 posisi baju itu ternyata beda. Dan itu Masya Allah bahasa Al-Quran ya. Nanti ada angle lain lagi ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan godaan yang
yang berupa kekuasaan juga ada. Nanti kalau ceritanya kekuasaan, kita tidak boleh belajar dari Nabi Yusuf saja. Kita perlu belajar dari Nabi Musa, kita perlu belajar dari Nabi Dawud, kita perlu belajar dari Nabi Sulaiman, sehingga nanti menjadi sudut pandangnya menjadi lengkap. Jadi tidak bisa belajar, kalau belajar dari Nabi Yusuf saja berarti orang berkuasa harus penjara dulu dong. Misalnya orang untuk berkuasa harus sengsara dulu dong. Padahal bisa juga kayak Nabi Sulaiman, dari lahir sudah di istana kan. Atau juga kayak Nabi Daud, jadi mantunya raja kemudian jadi raja kan bisa juga. Atau juga kayak Nabi Musa juga ke istana, tadinya dia wanted mau dibunuh, ketika kecil menjadi di istana, menjadi keluarga raja, dihormati, lalu kemudian kisahnya kayak Nabi Yusuf, dia terlunta-lunta menjadi buron lagi, balik lagi ke istana, tapi ke istana baliknya kedua itu adalah untuk mengkritisi ayah angkatnya. Nah, kita tidak boleh hanya memposisikan Nabi Musa dan Fir'aun itu tokoh protagonis dan antagonis ya. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya, kita jangan memposisikan ini tokoh antagonis, ini tokoh protagonis, karena di situ walau bagaimanapun itu adalah kakak-kakak mereka. Makanya detailnya ini tergantung angle-nya kita pakai untuk apa. Nah, kisah-kisah Al-Quran itu pentingnya mukjizat visualisasi itu apa? Supaya kalau kita membahas kisah Al-Quran itu kita nggak langsung, ini segmennya segmen anak-anak. Mohon maaf kalau sering kita mengatakan kisah-kisah Al-Quran, kalau mau jujur seringnya kita segmented hanya untuk anak-anak SD. Padahal sebenarnya kisah Al-Quran itu segmennya bisa bermacam-macam. Tentunya kalau kita ceritakan di depan anak SD, kisah-kisahnya nggak akan sedetail ini, sesuai dengan yang mereka pahami ya. Jadi ini semua kisah bisa. Bahkan kalau segmennya untuk perempuan, di kisah Nabi Yusuf ini juga ada. Bagaimana mendidik anak perempuan misalnya. Loh, kok di sini anak laki-laki gimana pendidikannya? Ada juga di situ. Makanya tergantung kita mengambil dari segmen mana, melihat tafsiran secara tematik. Itu jawaban singkat saya. Jika masih ada menjelang adzan maghrib, saya persilahkan. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan dari ibu atau bapak? Syukuran, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, di versi baju tadi itu ya, kan waktu dengan siapa yang majikan wanita saat yang ketika dia saya pernah mendengar para ulama tuh berbeda pendapat tentang apakah Nabi Yusuf itu juga memiliki wanita tersebut, dan yang satu lagi tidak. Nah, terkait dengan baju tadi itu yang robek di belakang. Nah, ini sebetulnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ini menjadi perbedaan tajam para ulama ya, terhadap sisi kemanusiaannya Nabi Yusuf sebagai manusia. Ketika termasuk cara membaca Al-Quran ya. Di sini dikatakan di dalam surat, saya cari di sini ya. Nih, kalau kita lihat di ayat 24 ya, Allah menggambarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di situ ada huruf lam, tidak boleh waqaf ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi apa sih sebenarnya ham? Nah, boleh nggak kita membahasakan istilahnya Nabi Yusuf itu pas digoda itu deg-degan nggak sih gitu, sebagai laki-laki ya. Kalau seandainya kita mengatakan enggak lah, Nabi Yusuf itu kan dilindungi maksum. Nah, berarti ini dong, berarti Nabi Yusuf enak aja. Kalau kita lihat berarti tidak ada perlawanan gitu. Artinya begini, mohon maaf ibu-ibu sekalian, di dalam surat Ali Imran itu zuyyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa. Allah menggambarkan syahwat ya. Bukan berarti ayat itu untuk laki-laki saja, tetapi yang dominan di ayat itu laki-laki dulu sebelum perempuan. Hubbus syahawatu minan nisa bagi laki-laki itu stabil. Mau usianya 17 tahun atau 71 tahun, kalau melihat perempuan cantik sepakat itu mereka, karena syahwatnya standar. Nah, apalagi ini bagi orang anak-anak masih muda. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam pada posisi ini, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan bahasa yang saya pilih tepat, Nabi Yusuf itu hamma biha, itu bukan berarti ingin, naudzubillah ya, bukan berarti Nabi Yusuf
ingin mengikuti ajakan Zulaikha, bukan. Kalau dikatakan itu kira-kira Nabi Yusuf naksir nggak sama Zulaikha? Gampangnya begitu kira-kira. Ya kalau digoda, mohon maaf, kalau digoda, namanya digoda, itu kan kalau manusiawi ya normal kan, pasti ada. Tetapi yang membuat kemudian Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adzallah itu kan karena didikan ayahnya. Nah itu beda-beda, nanti sampai ada Israiliyatnya macam-macam. Ada kemudian dikatakan tuing langsung muncul gambar ayahnya di depan dia, itu Israiliyat juga ada. Ada kemudian muncul macam-macam, itu bagian dari Israiliyat. Banyak sekali di situ. Kisah-kisah Nabi Yusuf itu di antara kisah yang paling banyak Israiliyatnya. Di antara kisah Israiliyatnya ya kita paksa Yusuf nikah sama Zulaikha. Ya kan? Padahal itu tidak ada yang bisa membenarkan itu. Nah, jadi kalau dikatakan apakah Yusuf tertarik dengan perempuan? Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf normal. Tapi bahwa posisi seperti itu dia ingin berbuat maksiat, nah itu kita sebaiknya ikut jumhur ulama, Nabi Yusuf alaihissalam langsung tidak. Karena begini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ketika misalnya kita terbiasa ya, kemudian ada perempuan pakaian yang terbuka lewat di depan kita, itu coba ya, sebagai laki-laki normal itu kira-kira lihat jangan, begitu nggak kira-kira? Gak, maksud saya begitu kan? Ya. Nah ini mohon maaf tidak bermaksud menyamakan kita ke Nabi Yusuf, makomnya beda. Kita pasti dilihat jangan, begitu kan? Pergulatan fisiknya secara sebagai laki-laki pasti ingin melihat. Gitu. Yang membedakan kita beriman atau tidak ya kita sebaiknya jangan lihat lah, bukan yang halal gitu. Nah kira-kira begitu. Memang bisa jadi tidak tepat, tapi kalau dia laki-laki normal ya namanya perempuan, dia hubus syahwat terhadap perempuan, makanya kata Allah qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Nanti kalau kita halal kita cukupkan di dunia, Allah kasih azwajum mutahhara. Bahkan lebih dari itu, hidup itu bukan hanya untuk itu. Nanti klimaks kenikmatan di surga itu bukan bidadari bagi bapak-bapak, tapi sama dengan itu berjumpa dengan Allah. Wujuhu yauma inin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu klimaks nikmat kita di surga adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak juga menghilangkan sisi kemanusiaan seorang nabi. Kayak Nabi Musa ketika Fir'aun tenggelam, tidak ada keterangan, tapi cobalah kita berempati. Apakah Nabi Musa di situ tertawa-tawa kira-kira? Tidak dong. Ini walau bagaimanapun berjasa sama dia kan, bisa jadi dia Nabi Muhammad SAW digambarkan ketika anaknya meninggal itu menangis, manusiawi enggak? Manusiawi. Ketika kehilangan anaknya dihanyutkan itu juga sedih, manusiawi. Maka kita mencoba untuk sebisa mungkin tidak mencopot sisi-sisi kemanusiaan seorang nabi, meskipun maksum ya. Nah, kalau kita kan mungkin tadi lewat kita lihat astagfirullah, habis itu kita bisa minta maaf lagi sama Allah. Ada juga orang jenisnya kayak begitu, teristighfar aja gitu. Tapi kan Nabi Yusuf makomnya tidak demikian. Dia tergoda iya, tapi kemudian godaan itu diperturutkan, itu saya kira tidak. Nah kata-kata tergoda itu kan memang faktanya dia digoda di situ. Ghallaqatil abwab, hanya ada dia dan perempuan itu. Jadi kita tidak masuk pada sampai detil-detilnya seperti apa, karena Al-Quran, tabiat Al-Quran gharizah itu tidak diutamakan. Cukup diberi walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu sudah dijelaskan. Saya kira itu sudah datang waktu maghrib. Kembalikan kepada pembawa acara. Ada kata-kata dan khilaf, keterbatasan saya menghalang Bapak dan Ibu sekalian untuk menadaburi kisah ini, itu karena keterbatasan dari saya. Dan saya sarankan ketika membaca kisah Al-Quran, upayakan kita seolah-olah berada di depan giant screen, menyaksikan kisah itu. Kemudian kita membayangkan posisinya seperti apa, niscaya kisah itu akan menjadi hidup. Dan kita ceritakan kepada anak-anak kita di umur berapapun, akan bisa cocok untuk mereka, termasuk untuk diri kita sendiri. Aku qouli hadza, mudah-mudahan yang sedikit tadabbur ini bermanfaat, memotivasi kita menghadapi hari-hari sulit. Karena hari-hari sulit akan berakhir sebagaimana happy endingnya Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang bisa disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri tentang tafsir baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin nanti di
pertemuan-pertemuan berikutnya ketemu lagi dengan cerita Nabi Yusuf dengan versi yang berbeda. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kajian di Hadirus Kamis, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.